Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Fatmalia, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan PPL 4 menggunakan modul ajar TIPEK dengan materi berteman tanpa membedakan agama. Selamat menyaksikan. Greeting. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm fine too, thank you. Ras. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Miss Kiki. Ya, kalau udah bertemu dengan Miss Kiki, berarti kita akan belajar tentang apa? Agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas, Pandra. Pandra sebelah sini, nak. Iya. Siap. Before study, let's pray. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Thank you, Rakandra. Sit down, please. Selanjutnya, sebagai bentuk pembiasaan kita dalam belajar agama, maka kita akan menghafal atau membaca surat-surat pendek, ya. Mari sama-sama kita baca surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Oke ya, selanjutnya Miss Kiki mau cek dulu kehadirannya. Yang pertama, Erlina, Indri Farastina, Atika Talita, Raffi Maherza, Sikihan Safif. Oke ya. Alhamdulillah ya. Semua dalam keadaan sehat? Iya, alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya adalah sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita Indonesia, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Anak-anak boleh silakan berdiri. Oke ya. Selanjutnya sebagai bentuk pendidikan karakter kita di sekolah, maka kita akan melakukan yang namanya karakter gym ya. Silakan dipimpin oleh Yeni dan siapa tadi? Ajis, silakan. Sebelah sini, nak. Karakter gym. Sense of belonging and responsibility to community. Model citizenship, self-discipline, Christian faith in respect for others, to be solution-oriented, to communicate well, environmental and cultural responsibility. Oke, beri tepuk tangan kita semua. Selanjutnya, nggak usah duduk dulu, jangan duduk dulu, kita cek semangat dulu sebelum pembelajaran, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2.
Oke, ya silakan duduk kembali ya. Tadi udah ada yang belum fokus tuh ya. Selanjutnya, Miss Kiki sebelum mulai pembelajaran, Miss Kiki mau tanya dulu ya. Mau tanya, kira-kira ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Tentang apa? Persaudaraan dalam Islam. Coba. Kalda. Gimana tuh persaudaraan dalam Islam? Ada berapa sih jenis persaudaraan dalam Islam? Ada 3. Apa aja? Ada ukhuwah Islamiyah, Ya, ukhuwah Islamiyah. Kemudian? Ukhuwah Islamiyah dibagi karena Persaudaraan karena apa? Sesama umat muslim. Kemudian yang kedua, ukhuwah Islamiyah persaudaraan sesama manusia. Oke, betul teman-teman? Betul ya, beri tepuk tangan untuk Kalda. Ya, itu minggu lalu kita sudah belajar persaudaraan dalam Islam, maka sekarang kita belajar tentang berteman tanpa membedakan agama. Ya, apa sih nih yang mau dicapai dari kita belajar tentang berteman tanpa membedakan agama? Yang pertama, kalian harus mengerti, menjelaskan apa makna dari berteman tanpa membedakan agama. Yang kedua, ya, menemukan manfaatnya. Apa sih manfaat berteman tanpa membedakan agama? Ya, itu. Nah, selanjutnya adalah urutan kegiatan. Misi akan menyampaikan urutan kegiatan kita pada pembelajaran kali ini ya. Seperti biasa, nanti Misi akan menjelaskan tentang materi, terkait materi, kemudian Misi akan menjelaskan materi pembelajarannya. Lalu kemudian kalian akan Misi bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian akan diberikan satu permasalahan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Lalu seperti biasa presentasi, lalu evaluasi, kemudian kita menyimpulkan sama-sama. Dan ini nanti pas mengerjakan lembar kerja individu itu kita akan melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Nanti kita pakai apa? Quizzes. Ya, jadi kita nanti akan scan barcode, nanti akan Miss Kiki jelaskan ya. Selanjutnya adalah yang terakhir nanti refleksi ya. Oke, sebelum belajar tentang berteman tanpa membedakan agama, kira-kira Miss Kiki mau tanya, kira-kira kalian senang nggak berteman? Senang ya. Terus kira-kira dalam satu kelas itu di tempat kalian ini ada nggak teman yang berbeda agama atau keyakinan dengan kalian? Ada? Ada ya. Ada agama apa aja? Ada Katolik, terus Hindu, ada Kristen ya. Nah, terus kira-kira kalau kalian punya teman yang berbeda agama, maukah kalian berteman sama mereka? Mau ya. Nah, untuk itu kita harus mengetahui nih manfaat dari berteman tanpa membedakan agama ya. Oke, langsung saja Miss Kiki jelaskan. Yang pertama adalah berteman tanpa membedakan agama ya. Menumbuhkan toleransi dan rasa persatuan. Hidup dalam keberagaman adalah anugerah yang harus kita syukuri. Kita diciptakan dengan berbagai macam perbedaan ya. Di era globalisasi kita semakin sering berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Nggak usah jauh-jauh, contohnya mungkin di kelas kalian hadir di sini dengan latar belakang yang berbeda-beda ya, agamanya mungkin beda, lalu kemudian apa? Sukunya beda, bahasanya juga beda ya. Nah, bagaimana kita dapat membangun persahabatan yang kuat dan harmonis di tengah perbedaan? Gimana nih caranya ya? Nah, ini makna berteman tanpa membedakan agama. Menurut ajaran Islam, Islam mengajarkan kita untuk berteman apa? Berhubungan baik dengan semua orang tanpa membedakan keyakinan atau agama. Ya, kita diajarkan untuk bersikap ramah, kemudian apa? Toleransi, kemudian apa lagi? Menghargai perbedaan.
Manfaat sosialnya, berteman tanpa membedakan agama itu dapat menciptakan apa? Kerukunan, kemudian saling menghormati, kemudian apa lagi? Menjaga kedamaian dalam masyarakat. Nah, ini akan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan toleransi, ya. Kemudian, nilai-nilai dalam berteman tanpa membedakan agama. Ini yang pertama nilainya adalah menghargai adanya apa? Perbedaan. Setiap manusia diciptakan berbeda sesuai dengan surat apa tuh? Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah kalian pelajari di kelas 4. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan, diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya agar satu, supaya apa? Saling mengenal, ya. Itu tadi, agamanya beda, budayanya, bahasanya, maka kita harus belajar menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Yang kedua, nilainya apa? Menjaga toleransi. Apa sih misi arti toleransi? Toleransi adalah apa? Sikap saling menghormati, kemudian menghargai, kemudian apa lagi? Menghargai perbedaan. Karena sikap ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Jadi toleransi itu sikap menerima perbedaan yang ada pada orang lain. Kemudian yang ketiga nilainya apa? Mewujudkan persatuan, ya. Kalau kita berteman tanpa membedakan agama, maka bertambah lagi saudaranya, ya. Kalau udah bertambah saudaranya, maka akan apa? Menjadi atau menciptakan apa? Lingkungan yang damai dan saling mendukung, bersatu jadinya, nggak misa-misa. Agama ini misa, agama ini misa, enggak, ya. Nah, Misi mau mengajarkan juga kalau kita ini disuruh apa? Menjaga toleransi. Ya, toleransi itu ada dua, antar agama dan sesama agama. Antar agama itu toleransinya hanya boleh dilakukan dalam toleransi apa? Muamalah atau berhubungan sosial. Kita hanya boleh bertoleransi dengan umat antar agama itu dalam hal muamalah atau bersosialisasi. Kerja bakti bareng mereka, nggak apa-apa, berteman, ya. Tapi kita tidak dibolehkan untuk apa? Toleransi dalam hal ibadah. Ya, karena Tuhannya pun berbeda. Itu sudah pasti, ya. Kemudian kalau sesama agama kita dibolehkan untuk toleransi dalam dua hal. Yang pertama apa? Toleransi tadi apa? Toleransi dalam hal ibadah. Kemudian apa lagi tadi? Muamalah. Ini dua-duanya dibolehkan kalau dalam Islam, kalau sesama agama, ya. Tapi kalau antar agama kita hanya diperbolehkan untuk bertoleransi dalam hal muamalah, tidak boleh dalam hal ibadah. Kemudian, nah ini manfaatnya berteman tanpa membedakan agama. Ya, yang pertama adalah menumbuhkan sikap saling menghormati. Yang kedua apa lagi? Menciptakan lingkungan yang harmonis. Terus apa lagi? Nah, ini justru perbedaan yang ada membuat kita itu bisa saling belajar dan mengenal. Oh, misalnya Farhan, ya, sukunya dari Jawa. Bahasa Jawa apa ya? Gimana ya? Makanannya apa Farhan yang paling khas? Nah, itu bisa dipelajari. Atau misalnya Zuran dari Lampung, ya. Lampung itu bahasanya gimana sih Zuran? Ya, terus apa pakaian adatnya itu gimana? Makanan khasnya apa? Nah, itu bisa kalian apa? Saling belajar di tengah perbedaannya. Nah, ini hikmahnya berteman tanpa membedakan agama. Pelajaran yang bisa kalian ambil. Yang pertama adalah mempererat apa? Silaturahmi. Ya, berteman dengan siapa saja membuat kita memiliki jaringan sosial yang luas. Jadi bertemannya nggak cuma sama agama, ya. Yang berbeda agama juga bisa kita menjalin persahabatan dengan mereka, ya. Kemudian apa? Meningkatkan rasa toleransi. Ya, ini yang sangat dibutuhkan ya untuk generasi sekarang, supaya apa? Kita nggak terpecah belah, ya, mendengarkan isu-isu di luar sana, ya. Nah, ini caranya, Miss. Cara berteman tanpa membedakan agama gimana, Miss? Yang pertama adalah saling menghormati. Nggak boleh ngejek, ya. Kamu kok ibadahnya seperti itu? Kok kamu kebiasaannya seperti itu? Misal ngomong kayak gitu kemana? Ke
teman yang berbeda agama itu tidak boleh ya. Caranya ini kita harus saling menghormati, tidak memaksakan keyakinan kepada teman yang berbeda agama. Kamu ikut aku aja ke masjid. Nah, ngomongnya sama anak apa? Hindu misalnya, atau Kristen atau Katolik. Ya itu tidak boleh. Itu namanya tidak menghormati ya. Kemudian yang kedua, bersikap apa? Adil, tidak memilih teman berdasarkan agama atau latar belakang mereka. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dalam kebaikan. Nah, tadi nih yang Miss Kiki bilang itu boleh ya. Ini adalah hadis dan kisah inspiratif. Hadis Nabi tentang persaudaraan. Kata Nabi, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzolimi dan membiarkannya menderita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kisah Rasulullah di mana? Di Madinah. Rasulullah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat Madinah yang berbeda agama, seperti kaum Yahudi, Nasrani. Beliau menjaga hak-hak mereka dan memperlakukan mereka dengan adil. Jadi kesimpulannya, Miss, berteman tanpa membedakan agama, ya, berteman tanpa membedakan agama adalah wujud nyata dari akhlak mulia, perilaku baik yang harus dimiliki oleh anak-anak muslim, ya, dan toleransi yang diajarkan dalam Islam. Dengan saling menghormati dan menjaga persahabatan, kita menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun persatuan dan kebaikan bersama ya. Jadi itu adalah materi tentang berteman tanpa membedakan agama ya. Selanjutnya, Miss Kiki akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Miss Kiki akan bagikan kelompoknya mulai dari berhitung 1 sampai 4. Bisa? Ya. Coba silahkan Yeni. 1, 2, 4. Oke, karena sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, maka akan Miss Kiki jelaskan ya, kalian akan mengerjakan diskusi di lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerja kelompoknya ya. Miss Kiki akan bagikan, kemudian Miss Kiki akan jelaskan. Ya. Nah, ini tugas diskusi kelompok. Di sini ada bacalah teks di bawah ini, kemudian diskusikan masalah yang tersedia. Ini adalah teks atau kisah tentang Rasulullah dan pengemis Yahudi ya. Kalian nanti baca kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi, kemudian ya. Nah, kemudian kalian ini tugasnya diskusikan topik berikut ini berdasarkan teks yang kalian baca tadi yang ada di lembar kerja ya. Pertama, bagaimana cara Rasulullah menjaga hubungan dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda di Madinah. Kemudian yang kedua, apa manfaat dari berteman tanpa membedakan agama? Yang ketiga, bagaimana sih kita dapat mencontoh sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan teman-teman yang memiliki agama atau latar belakang berbeda ya. Silahkan kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Diskusi dimulai. Silahkan, ada yang kurang dipahami? Tidak ya, jadi nanti kalian bisa mencari di bahan ajar di buku kalian ya, terkait masalah yang ada di lembar kerja ya. Ini ada 3, nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Boleh, silakan dikerjakan nak. Ditulis nama kelompoknya siapa saja, kemudian nama kelompoknya berarti kelompok berapa ini? 1, 2, 3 ya. Oke ya, ditulis nama kelompoknya, kemudian nanti didiskusikan masalah yang ada ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan langsung ke Miss Kiki ya, tinggal angkat tangannya ya.
Nah, di sini tulisnya di lembar kerja diskusi ya. Jadi poin 1 ditulis hasil diskusinya apa ya? Bagaimana cara Rasulullah menjaga hubungan dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda di kota mana? Madinah ya. Ada yang kurang dimengerti? Tidak, ya sejauh ini tidak ya. Jadi ditulis jangan lupa nama kelompoknya, nama anggotanya, kemudian diskusikan. Ini tugas diskusi, jadi harus apa? Berdiskusi bersama ya. Selamat mengerjakan. Oke ya, waktu diskusinya sudah selesai ya. Sekarang waktunya kita presentasi hasil dari diskusi ya. Kan kelompok 1, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Good morning. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Rasulullah dan pengemis Nabi. Bagaimana cara Rasulullah menjaga hubungan dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda di Madinah? Perlakuan adil. Rasulullah tidak pernah memperlakukan manusia dengan buruk. Beliau menjaga hak-hak mereka dan menegakkan keadilan bagi semua pihak dalam menjalankan agama. Next. Apa manfaat dari berteman tanpa membedakan agama? Mengutamakan persatuan ketika hubungan didasarkan pada kemanusiaan, bukan perbedaan, maka masyarakat menjadi lebih bersatu dan kuat. Bagaimana kita dapat mencontoh sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan teman-teman yang memiliki agama atau latar belakang berbeda. Berbuat baik dengan ikhlas seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi makan pengemis buta Yahudi tanpa memperkenalkan diri, lakukan kebaikan tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dibuka pertanyaan. Do you have any question? Oke, silakan Nabila. Ya, silakan. Nak, dijawab. Karena saling menghormati membuat hubungan jadi damai dan rukun serta menghindari konflik. Oke, ya begitu kira-kira jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Thank you. Thanks. You're welcome. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan. Kelompok 2. Good morning, friends. Good morning. If we would like to present our project and it's about Berteman berteman tanpa meninggalkan agama. ya. Bagaimana cara Rasulullah SAW menjaga hubungan dengan orang-orang di latar belakang agama yang berbeda di Madinah? Membuat piagam Madinah. Rasulullah SAW menyusun piagam Madinah sebagai landasan hidup berdampingan secara damai antara Muslim, Yahudi, dan kaum pagan. Dalam piagam ini, semua kelompok dijamin hak dan kebebasannya, termasuk perlindungan dan keadilan. Selanjutnya, Apa manfaat dari berteman tanpa membedakan agama? Berteman tanpa memandang agama mengajarkan kita untuk saling memahami dan menghormati
perbedaan sehingga menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Selanjutnya, Bagaimana kita dapat mencontoh kita Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan teman-teman yang memiliki agama atau latar belakang berbeda. Menghormati perbedaan, hargai keyakinan dan praktik keagamaan orang lain tanpa menghakimi, hindari memperdebatkan keyakinan, fokuslah pada nilai bersama untuk kebaikan bersama. oke ya, sudah selesai. Apakah ada yang mau menanggapi? Ya, do you have any question atau mau menanggapi? Nah, Terima kasih atas penyampaiannya. Penjelasan sangat jelas dan bagus sehingga mudah dipahami. oke, ya beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Eja menanggapi bahwa penampilannya sudah bagus, penjelasannya mudah dipahami. Silakan ditutup, Nak. Thank you very much for your nice attention. Good morning, friends. Good morning. Sedang please, beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kita panggil kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Good morning, friends. Good morning. Yo. Here we would like to present our project, and it's about Rasulullah dan komunikasi. Silakan. Bagaimana cara Rasulullah SAW menjaga hubungan dengan orang-orang dari latar belakang agama yang dari Madinah. Rasulullah SAW berkomunikasi dengan lembut dan hikmah untuk membangun hubungan baik. Beliau sering mengajak non-muslim berdialog untuk menjelaskan Islam, namun tidak pernah memaksa mereka untuk memeluk agama ini. Next. Apa manfaat dari berteman tanpa membedakan agama? Dengan menjalin persahabatan lintas agama, kita dapat contoh bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang untuk hidup harmonis. Bagaimana kita dapat mencontoh sikap Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan teman-teman yang memiliki agama atau latar belakang berbeda. Jika ada perbedaan pandangan, bicarakan dengan cara yang baik dan saling menghormati. Oke, sudah selesai? Selesai, masing-masing kelompok 3 silakan ditutup. Thank you very much for your nice attention. Good morning. Good morning. Boleh tepuk tangan? Sit down please. Kemudian kelompok berapa? Terakhir kelompok 4. Silakan. Beri tepuk tangan dulu dong, yang semangat untuk kelompok 4. Good morning. Good morning. Kedengaran suaranya, Teh? Ya. Satu, bagaimana cara Rasulullah SAW menjaga hubungan dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda di Madinah? Membalas kebencian dengan kasih sayang. Rasulullah SAW tidak membalas hinaan dengan kebencian. Sebaliknya, beliau merespon dengan kasih sayang yang tulus, menunjukkan bahwa cinta dan kebaikan adalah cara terbaik untuk mengubah hati seseorang. Yang kedua, apa manfaat dari berteman tanpa membedakan agama? Hubungan lintas agama memungkinkan kita belajar budaya, tradisi, dan nilai-nilai baru yang memperkaya wawasan. Tiga, bagaimana kita dapat mencontoh sikap Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan teman-teman yang memiliki agama atau latar belakang berbeda. Menghindari prasangka, jangan terburu-buru menilai orang berdasarkan agamanya. Kenali mereka sebagai individu dan membangun hubungan yang jernih. Oke, sudah selesai? Apakah ada yang ingin menanggapi?
Yang mau menanggapi? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, Miss Kiki yang akan menanggapi ya. Penampilan kelompok 4 sudah sangat bagus. Ya, jawabannya bagus, performanya juga bagus. Maka dari itu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ya. Silakan ditutup anak-anak. Ya, sekian dari kelompok kami. Thank you. Thank you, you're welcome. Silakan naik kembali ke tempat duduknya. Oke, ya. Sudah selesai tadi kita menyaksikan semua presentasi dari kelompok yang ada. Maka saja kita melakukan evaluasi ya. Tadi sudah ditanggapi sama teman-temannya ya, katanya presentasinya bagus ya. Jawabannya mudah dipahami. Tadi performanya juga sudah sangat bagus ya. Jawabannya bagus, penampilannya bagus, suaranya bagus ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tadi ya. Saat ada di depan sini, jangan senderan kayak gini. Ya, itu gimana? Posisinya harusnya kayak gimana? Tegap ya. Terus suaranya harus vokal ya. Jangan kayak gini. Nah, ya itu menandakan tidak percaya diri. Maka dibangun kepercayaan dirinya ya. Pede aja ya. Karena kan itu hasil diskusi. Apa yang kalian sampaikan tidak ada yang salah. Semua berdasarkan apa? Pemikiran masing-masing. Makanya berbeda ya. Tidak apa-apa. Selanjutnya, mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tadi kita belajar tentang apa? Berteman tanpa membedakan agama. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak berteman tanpa membedakan agama? Oke, Vicky silakan berdiri. Berteman tanpa membedakan agama berarti kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa mempedulikan agama mereka. Oke, good job, beri tepuk tangan ya. Bagus banget ya, bagus banget jawabannya Vicky. Berteman tanpa membedakan agama ya, kita berteman dengan siapa saja ya, tidak membeda-bedakan mau dia dari mana, mau dia dari agama yang mana, latar belakangnya bagaimana ya. Kemudian yang kedua, contoh penerapan ya berteman tanpa membedakan agama, contohnya gimana ya? Ada yang bisa contohnya ya? Contohnya silakan Nak. Membantu teman yang kesulitan, misalnya ketika mereka butuh pertolongan di sekolah. Iya, beri tepuk tangan untuk Sandra ya. Betul sekali jawabannya Sandra. Contohnya adalah ya ketika ada yang kesulitan di kelas ya, maka kita harus menolong atau membantu. Tidak cuma sama agama, tapi teman kita yang kesulitan, misalnya orang yang berbeda keyakinan dengan kita ya, tetap kita harus bantu ya, tanpa memandang agama atau latar belakang mereka ya. Kemudian terakhir nih, manfaatnya. Kira-kira manfaat berteman tanpa membedakan agama, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Anggra ini silakan. Manfaatnya menciptakan hidup rukun dan damai di mana saja, baik di sekolah, rumah, atau lingkungan sekitar. Belajar saling menghormati dan memiliki banyak teman. Oke, beri tepuk tangan untuk Anggra ini ya. Begitu kira-kira ya manfaat berteman tanpa membedakan agama tadi, menciptakan hidup rukun dan harmonis ya, menumbuhkan sikap toleransi ya. Kalau sikap toleransi diterapkan, maka kita akan menjadi masyarakat yang bersatu sesuai dengan tagline-nya atau semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tapi tetap satu jua ya. Oke, selanjutnya ya, karena sudah kita melakukan presentasi ya, diskusi presentasi, kemudian evaluasi, lalu menyimpulkan, maka ya karena kita sudah mengerti tadi tentang materi berteman membedakan agama, maka kita akan melakukan penilaian individu. Ya, gimana cara penilaiannya, Miss? Ya, kita akan melakukan penilaian melalui aplikasi Quizizz. Ya, jadi anak-anak nanti Miss Kiki akan bagikan, ya, Miss Kiki akan bagikan kode yang ada
option A, B, C atau D ya. Ini di layar sudah ada soal, misalnya ini soalnya ya. Lalu kalian silakan menjawab misalnya A, B, C atau D. Kalau udah tahu jawabannya, kalian bisa ya mengarahkan jawabannya ini apa? Diangkat ke atas kayak gini ya. Misalnya jawabannya A, kalian cari ya. Yang A yang mana? Nah, yang A berarti kayak gini. Kalau yang B yang mana? Silahkan dilihat. Ya, B berarti seperti ini. Dia di sini ada apa optionnya? A, B, C atau D ya. Mengerti? Mengerti ya. Ini silahkan bagikan dulu. Iya, belum Eja ya. Belum mulai. Udah mau dijawab aja. Oke ya, kita akan melihat seberapa paham kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Bisa kita mulai? Bisa ya. Oke, yang pertama silakan lihat soalnya. Sikap seseorang anak yang soleh terhadap teman kelasnya yang berbeda agama. Silakan diangkat. Oke. Kena suara sini nak. Oke. Sabar, jangan pegel tangannya. Jangan pegel, kita pindai dulu ya. Iya ya. Selanjutnya. Oke. Sudah selesai ya untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan selanjutnya, keuntungan yang didapatkan jika berteman tanpa membedakan agama adalah kecuali yang mana yang bukan termasuk keuntungan yang didapatkan jika berteman tanpa membedakan agama. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan. Sudah? Sudah? Yandra rupanya sudah sangat siap. Wah, silakan yang sudah siap diangkat. Ya sudah siap diangkat. Ayo, jangan ragu. Oke. Ayo yang belum diangkat silahkan diangkat jawabannya. 2 orang lagi, 1 orang lagi. Oke, sempurna. Selanjutnya, ya. Ini pertanyaan terakhir adalah Fikri, seorang muslim yang bertetangga dengan seorang yang berbeda agama. Biasanya setiap hari Minggu sore, tetangganya tersebut mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Fikri tidak membuat keributan ketika acara tersebut berlangsung. Sikap yang ditunjukkan Fikri adalah Oke, ayo, silakan. Iya. Oke, ya, terus. Bilki coba angkat tangga. Oke, ya. Selesai semuanya. Nah, ya. Ini nih ya, nanti bisa dilihat ya. Nah, tuh ya. Sudah. Ya, tidak apa-apa ya. Semuanya luar biasa. Beri tepuk tangan. Oke, ya. Oke, terakhir ya. Kalau kita sudah melakukan kegiatan penilaian individu ya. Sekarang lembarnya disimpan dulu. Sekarang kita akan mengisi refleksi. Ya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, Miss Kiki akan bagikan lembarnya. Sebelumnya Miss Kiki jelaskan dulu ya.
Nah, refleksi pembelajaran dilihat di layar itu, nanti kalian tuliskan hal yang sudah kalian pelajari. Apa ya yang aku pelajari hari ini? Kemudian perasaannya bagaimana ya? Ya. Lalu kemudian hal apa yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Kemudian aktivitas yang paling menyenangkan dalam pembelajaran hari ini yang mana? Kalian bisa sebutkan. Kemudian terakhir adalah hal yang belum aku sukai dari pembelajaran hari ini. Silakan kalian tulis di lembar refleksi ya. Oke, silakan dikerjakan refleksinya ya. Berdasarkan perasaan kalian pada hari ini. Ya, kalian tulis perasaan kalian, kemudian aktivitas yang paling disukai ya. Kemudian hal yang sudah dipelajari ya. Ya, hal yang sudah aku pelajari silahkan ditulis. Apa ya, kita belajar apa hari ini? Dituangkan saja di lembar refleksi ya. Silahkan ditulis ya, apa yang sudah kalian pelajari, perasaannya bagaimana, apa yang paling disukai dalam pembelajaran hari ini. Ya, ditulis nanti. Aktivitas yang paling menyenangkan ditulis ya, saat apa, digambarkan perasaannya. Sudah ditulis semua perasaannya di lembar refleksi sudah ya. Di sini mau panggil satu orang untuk merefleksikan apa kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa? Udah, silakan. Silakan ya. Oke ya, Kauda, apa hal yang sudah kamu pelajari hari ini? Perbedaan agama. Berteman tanpa? Perbedaan. Iya, berteman tanpa membedakan agama. Kemudian perasaannya kira-kira gimana, Kalda? Senang dan bahagia ya. Lalu aktivitas yang paling menyenangkan menurut Kalda apa? Saat apa tadi? Kuis? Saat kuis. Iya, saat kuis ya. Hal yang perlu Kalda lakukan supaya menjadi lebih baik apa kira-kira? Menjadi lebih fokus. Oh ya, jadi ditingkatkan lagi fokusnya biar supaya belajarnya nambah bagus ya. Terus hal yang belum Kalda kuasai kira-kira apa? Ya, tadi apa? Manfaat ya? Iya ya, jadi nanti dipelajari lagi, dibuka lagi bukunya ya. Tapi hari ini senang? Senang. Oke, beri tepuk tangan untuk Kalda dan beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Selanjutnya adalah kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, kita bangun lagi semangatnya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tidak tepuk. Iya. Oke, terima kasih banyak anak-anak karena sudah belajar dengan kondusif, dengan ceria ya. Kemudian tadi performanya juga sudah bagus, diskusinya juga sudah bagus ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, minggu depan kita akan melakukan pembelajaran materinya tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi anak-anak bisa nanti dipelajari di rumah ya materinya ya, dibaca dulu sebelum berangkat ke sekolah ya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke ya. Kalau sudah silahkan ketua kelas boleh memimpin doa. Masya beribung let's Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Vandra. Terima kasih juga untuk anak-anak semuanya ya. Miss Vicky mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ya. Sama-sama kita belajar di sini
Selanjutnya misi akan tutup dengan mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.